Pernahkah Anda memperhatikan betapa iman seringkali terasa terlalu rumit? Aturan, tuntutan, tekanan batin, rasa takut gagal di hadapan Tuhan. Namun ketika kita merenungkan sabda Yesus, kita menyadari sesuatu yang mengejutkan. Iman yang menyenangkan Bapa tidaklah rumit atau formal. Iman itu sederhana, murni, dan benar, seperti kepercayaan seorang anak kepada ayahnya. Inilah yang ditunjukkan Tuhan dalam Markus 10, ketika orang-orang membawa anak-anak kepadanya untuk diberkati. Para murid berusaha menghentikan mereka, tetapi Yesus marah dan berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian, ia merangkul mereka, meletakkan tangannya atas mereka, dan memberkati mereka. Renungkan sejenak bagaimana seorang anak menghadapi hidup. Ketika mereka bahagia, mereka tidak menyembunyikan kegembiraan mereka. Mereka berlari, melompat, tersenyum, dan berserah pada momen itu. Ketika mereka terluka, mereka tidak berusaha menyembunyikannya, melainkan berlari ke pelukan ayah atau ibu mereka untuk mencari penghiburan. Ketika mereka takut, reaksi pertama mereka bukanlah membela diri, melainkan meraih dan mencari perlindungan dari tangan ayah mereka. Beginilah cara Yesus mengajar kita untuk menjalani iman kita, tanpa topeng, tanpa negosiasi, tanpa rasa curiga, tetapi dengan penyerahan diri sepenuhnya. Seorang anak mempercayai perkataan ayahnya tanpa mempertanyakan setiap detail. Jika ayahnya menjanjikan sesuatu, mereka merasa tenang, percaya bahwa itu akan digenapi. Dan kepercayaan seperti inilah yang Tuhan harapkan dari kita. Mungkin Anda menyadari bahwa, seiring bertambahnya usia, hidup telah mengeraskan hati Anda. Pengalaman rasa sakit, kekecewaan, ketakutan, kegagalan. Semua ini mungkin telah merampas kesederhanaan Anda untuk percaya tanpa syarat. Masa dewasa melatih kita untuk berhati-hati, penuh perhitungan, dan mandiri. Tetapi Yesus mengundang kita untuk kembali ke tempat kepercayaan sejati. Dia memanggil kita untuk menghidupi iman kita seperti anak-anak, untuk bergantung kepadanya dalam segala hal, untuk makanan sehari-hari, penyediaan keuangan, penghiburan bagi jiwa yang lelah, kekuatan ketika kita merasa lemah, bimbingan ketika kita tidak tahu harus kemana. Dia ingin kita belajar untuk bersandar dalam pelukannya, mengetahui bahwa Bapa tidak pernah mengecewakan. Dan disinilah kebebasan rohani sejati lahir. Ketika kita berhenti berusaha mengendalikan segalanya dan menyerahkan hati kita kepada Tuhan, kita menemukan kedamaian yang tak terlukiskan, tetapi memuaskan. Seorang anak tidak memikul beban dunia di pundaknya. Ia percaya bahwa seseorang yang lebih besar akan memeliharanya. Demikian pula, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia menanggung beban yang seringkali kita coba pikul sendiri. Dan sesungguhnya, kita tidak diciptakan untuk menanggung beban seberat itu. Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu." Janji ini untuk Anda, di sini dan saat ini. Jika hatimu dibebani keraguan, kecemasan, atau ketakutan hari ini, ketahuilah bahwa Tuhan sedang mengulurkan tangannya kepadamu, seperti seorang bapa menyambut anaknya. Dia tidak mengharapkanmu datang dengan sempurna, penuh jawaban, atau dengan segala sesuatu yang sudah dipersiapkan. Dia mengharapkanmu datang apa adanya, dengan segala rasa sakitmu, sukacitamu, pergumulanmu, dan bahkan kurangnya imanmu. Karena yang menggerakkan hati Tuhan bukanlah seberapa banyak pengetahuanmu, melainkan seberapa besar kepercayaanmu kepadanya. Dia siap memegang tanganmu dan membimbing langkahmu. Dan selagi Anda menerima pesan ini, saya mengundang Anda untuk tetap terhubung dengan kami. Jika kata-kata ini menyentuh hati Anda, berlanggananlah kanal ini, sukai video ini, bagikan,
dan tinggalkan komentar Anda. Bersama-sama, kita membentuk komunitas iman yang berupaya menjalani hubungan yang sederhana namun mendalam ini dengan Tuhan, sebagai anak-anak yang percaya kepada Bapa. Hal ini tidak hanya dapat mengubah hidup Anda, tetapi juga hidup banyak orang yang belum mengenal kasih Yesus. Ketika Yesus berkata bahwa kita harus menerima kerajaan Allah sebagai anak-anak, Dia sedang mengungkapkan kepada kita sebuah rahasia yang mendalam tentang kehidupan rohani. Seorang anak tidak mempertanyakan apakah ayahnya akan ada di rumah ketika mereka pulang sekolah, juga tidak meragukan apakah akan ada makanan di meja. Mereka hanya percaya. Dan kepercayaan seperti inilah yang Tuhan ingin pulihkan dalam diri kita. Seberapa sering kita menghabiskan malam-malam tanpa tidur mencoba menemukan solusi atas masalah yang berada di luar kemampuan kita? Seberapa sering kita mengkhawatirkan masa depan, seolah-olah hari esok hanya bergantung pada kekuatan kita? Namun, firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3, ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam segala lakumu, akuilah Dia, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percaya dengan segenap hati berarti melepaskan kendali atas setiap detail dan belajar untuk bersandar pada kehendak Tuhan, bahkan ketika kita tidak memahami jalannya. Namun, menjalani kepercayaan ini membutuhkan kerendahan hati. Orang dewasa seringkali sulit menyadari kebutuhan mereka akan bantuan. Kita belajar untuk mandiri, menyelesaikan segala sesuatu sendiri, dan menampilkan citra kekuatan. Namun, di hadapan Tuhan, kita tidak perlu memakai topeng. Yang Dia minta dari kita justru penyerahan diri seperti anak-anak. Seperti anak-anak yang berlari kepada Yesus tanpa gelar, tanpa prestasi, tanpa apapun untuk ditawarkan selain diri mereka sendiri. Kita juga dipanggil untuk mendekati Tuhan dengan kesederhanaan. Hal ini meruntuhkan kesombongan, mengingatkan kita bahwa hidup tidak ditopang oleh prestasi kita, melainkan oleh pemeliharaan Bapa Surgawi kita yang terus-menerus. Mungkin Anda sedang mengalami masa di mana kepercayaan terasa mustahil. Anda mungkin menerima kabar yang menggoyahkan iman Anda, pintu mungkin tertutup, dan jawaban mungkin lambat datang. Di saat-saat seperti ini, wajar saja jika Anda merasa takut, ragu, atau bahkan tergoda untuk pergi. Namun ingatlah, bahkan anak-anak pun menangis, frustrasi, dan sedih, tetapi mereka segera kembali ke pelukan orang tua mereka. Demikian pula, Bapa selalu menanti kita dengan tangan terbuka. Dia tidak tersinggung oleh air mata kita, juga tidak menjauhkan diri ketika kita bimbang. Sebaliknya, di saat-saat seperti inilah kehadirannya menjadi semakin nyata. Tuhan mengundang kita untuk berlari kepadanya, menyerahkan rasa sakit kita ke dalam tangannya, dan beristirahat dalam keyakinan bahwa Dia tahu apa yang sedang Dia lakukan. Dan ada sesuatu yang dahsyat dalam iman seperti anak kecil yang Yesus ajarkan kepada kita, kemampuan untuk memulai kembali. Seorang anak tidak menyimpan dendam selama berhari-hari atau menyimpan dendam yang berkepanjangan. Jika mereka menerima jawaban, tidak, atau belum, mereka segera melanjutkan hidup, percaya bahwa orang tua mereka punya alasan. Ini adalah pelajaran berharga bagi perjalanan rohani kita. Seberapa sering kita menafsirkan penundaan Tuhan sebagai penolakan? Seberapa sering kita mencampur adukan tidak sekarang, dengan tidak akan pernah? Namun Tuhan, dalam kasih-Nya, tahu persis waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Dia melihat apa yang tidak kita lihat, Dia tahu bahaya yang tak terbayangkan, dan karena itu, penantian-Nya selalu merupakan perlindungan dan pemeliharaan. Berserah pada kepercayaan ini seperti beristirahat di air yang tenang setelah badai yang panjang. Bayangkan seperti apa hidup Anda jika Anda mempercayai Tuhan seperti seorang anak mempercayai ayahnya. Bayangkan bangun setiap hari tanpa beban kecemasan yang mendera, mengetahui bahwa Bapa sudah mengurus segalanya.
Bayangkan menghadapi tantangan dengan mengetahui bahwa, bahkan ketika Anda tidak memahami jalannya, ada tangan yang pasti membimbing setiap langkah. Inilah undangan Yesus untuk hidup dengan hati yang sederhana, berserah, dan percaya. Dan dalam kepercayaan inilah kita menemukan kedamaian, harapan, dan kekuatan untuk terus maju, bahkan ketika hidup mencoba mengeraskan hati kita. Jika ada satu hal yang sepenuhnya mengubah kehidupan rohani kita, itu adalah menemukan kembali kesederhanaan iman yang Yesus ajarkan kepada kita. Dia tidak memanggil kita untuk menjalani religiusitas yang berat, penuh tuntutan yang menghancurkan jiwa, melainkan untuk menjalin hubungan yang hidup, nyata, dan intim dengan Bapa. Dan hubungan ini hanya berkembang ketika kita memilih untuk percaya seperti anak-anak. Iman seperti anak kecil bukanlah iman yang naif, melainkan iman yang bersandar. Iman adalah kepastian bahwa, bahkan ketika angin bertiup kencang dan masa depan tampak tidak pasti, tangan Bapa tetap terbuka untuk menopang kita. Inilah janji Yesus. Sama seperti Dia menyambut anak-anak di Markus 10, Dia terus menyambut kita hari ini, menerima kita apa adanya, tanpa menuntut kesempurnaan, hanya percaya. Mungkin Anda bergumul dengan beban keinginan untuk mengendalikan segalanya sendirian. Mungkin Anda telah mencoba bertahan dalam hidup dengan kekuatan sendiri dan merasa lelah. Namun, dengarkan, Tuhan tidak meminta Anda untuk mengerahkan lebih banyak upaya manusia. Dia meminta Anda untuk berserah. Dia meminta Anda untuk mengulurkan tangan seperti anak kecil, percaya bahwa dengan menggenggamnya, Anda akan aman. Inilah arti menjalani iman yang mengubah, membiarkan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup Anda, melepaskan kendali, dan percaya pada pemeliharaannya. Saat kita menerima ketergantungan kita, Tuhan menunjukkan kekuatannya. Dia tidak mengharapkan Anda untuk selalu kuat. Sebaliknya, justru dalam kelemahanlah kuasanya disempurnakan. Dan ketika kita mulai berjalan dalam iman yang sederhana ini, kita menemukan sesuatu yang luar biasa, kehadiran Bapa yang terus-menerus. Bukan hanya dalam doa, bukan hanya di kebaktian minggu, tetapi dalam setiap detail kehidupan kita sehari-hari. Dia menyatakan dirinya ketika kita bangun dan mengucapkan, "Selamat pagi, Tuhan." Ketika kita menghadapi kesulitan dan menyadari bahwa kita tidak sendirian, ketika kita menerima berkat yang tak terduga dan menyadari bahwa itu datang dari tangannya. Kehidupan yang penuh kepercayaan ini mengubah hati kita. Kecemasan kehilangan kuasanya, ketakutan kehilangan tempatnya, dan harapan bersemi. Iman seperti anak kecil membuka mata kita untuk melihat bahwa Allah bukanlah konsep yang jauh, melainkan Bapa yang hadir yang mendampingi kita di setiap langkah. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk merenung. Apa yang perlu Anda serahkan ke dalam pelukan Bapa hari ini? Mungkin itu mimpi yang tertunda, mungkin rasa sakit yang tersembunyi, mungkin ketakutan yang belum pernah Anda bicarakan dengan siapapun. Hari ini, Yesus memanggil Anda untuk datang sebagai seorang anak, tanpa keraguan, tanpa topeng, hanya dengan hati yang tulus dan rindu untuk percaya. Dia tidak menolak mereka yang datang kepadanya dengan cara ini. Sebaliknya, Dia berjanji untuk menyambut, memberkati, dan menguatkan. Dan ketika Anda berserah, Anda akan menemukan bahwa Tuhan yang sama yang menyambut anak-anak lebih dari 2000 tahun yang lalu, adalah Tuhan yang sama yang membuka tangannya bagi Anda hari ini. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, saya mendorong Anda untuk tetap bersama kami. Berlangganan kanal ini, sukai video ini, bagikan dengan seseorang yang perlu mendengar tentang iman yang membebaskan ini, dan tinggalkan komentar Anda. Interaksi Anda bukan sekadar isyarat sederhana, melainkan sebuah tindakan iman yang menyebarkan firman dan membawa harapan bagi banyak orang. Semoga Tuhan menguatkan hidup Anda, memulihkan kepercayaan diri Anda, dan memperbarui dalam diri Anda sukacita menjadi anak terkasih, yang dibimbing dan dilindungi oleh Bapa. Hari ini, pilihlah untuk percaya seperti anak kecil,
dan Anda akan melihat betapa kasih karunia Tuhan dapat mengubah perjalanan hidup Anda.